Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan membahas tentang penerbitan saham. Penerbitan saham itu apa sih? Penerbitan saham itu adalah penjualan saham secara tunai. Ya. Nah, saham itu diterbitkan ada yang nilai nominal, ada yang tidak nilai nominal, dan juga ada yang berdasarkan nilai yang ditetapkan atau berdasarkan nilai wajar. Gitu. Nah, dalam penjualan saham dapat menimbulkan agio. Nah, atau premium on stock, artinya dia untung kalau misalnya si harganya ini dia di atas nilai nominal. Nah, kalau disagio atau diskon on stock berarti si harga jualnya ini dia di bawah nilai nominal. Itu. Seperti contoh di bawah ini. Diterbitkan 1000 lembar saham preferen, nominalnya adalah $100 dan 5000 lembar saham biasa nominalnya adalah 50. Nah, saham preferen ini dia terjual secara harga 150 lembar dan saham biasa dia terjual 40 lembar. Nah, ini adalah kita jurnal penjualannya. Ya, untuk jurnal penjualannya itu adalah saham preferen kita untung, soalnya 150 dijual, sedangkan nilai nominalnya dia 100 gitu ya. Nah, berarti jurnalnya cashnya itu adalah 150.000. Itu dari mana? Dari 150 per lembar dikali 1000 lembar saham preferen. Terus berarti preferen stoknya kita berkurang kan, jadi dikredit senilai 100.000. Itu dari mana? Dari nilai nominal 100.000 dikali 1000 lembar saham. Tuh. Terus selisihnya apa? Selisihnya itu adalah premium on preference stock atau untung dari penjualan tersebut. Nah, untuk yang saham biasa ini adalah kebalikannya. Jadi kalau untuk yang preferen dia untung, kalau untuk yang saham biasa dia rugi. Kenapa? Karena dia dijual di bawah nilai par atau di bawah nilai nominal. Nilai nominalnya itu dia 50, sedangkan dijualnya seharga 40 gitu ya. Berarti cashnya itu adalah 200.000. 200.000 itu dari mana? Dari harga jual $40 dikali dengan 5.000 lembar saham. Nah, si common stocknya itu berdasarkan nilai nominalnya. Jadi nilai nominalnya itu 50 dikali dengan 5.000 lembar saham. Ya, selisihnya apa? Selisihnya berarti ada diskon dong, karena dia rugi. Ya, diskonnya di debit senilai 50.000. Nah, ini adalah jurnal untuk penjualan saham. Nah, penjualan saham bisa juga dilakukan dengan adanya pemesanan saham. Namanya adalah subscribe on stock. Nah, penjualan saham ini berarti kalau misalnya di perusahaan dagang biasa itu adalah penjualannya secara kredit. Jadi akan timbul suatu piutang yang namanya receivable ya. Gitu. Penjualan saham kredit dapat dilakukan melalui pesanan saham. Nah, ada 3 tahap untuk pemesanan saham itu. Tahap pertama itu pesanan saham dan DP. Yang kedua adalah pembayaran cicilan, yang ketiga adalah pelunasan dan penerbitan sertifikat saham. Nah, untuk jurnal pemesanan saham itu dia ada cash dan common stock subscription receivable di debit dan common stock subscribe di kredit dan juga premium on common stock di kredit. Kalau misalnya si pemesanan sahamnya ini dia bersifat menguntungkan. Nah, kalau untuk yang kedua, jurnalnya adalah cukup cash sama common stock subscription receivable. Ya, untuk jurnal yang ketiga, ini adalah pelunasan dan penerbitan saham. Berarti cash, common stock subscribe pada common stock subscription receivable dan common stock gitu. Jadi cash sama common stock subscribe di debit, sedangkan di kreditnya itu adalah common stock subscription receivable dan juga common stock. Common stocknya ini adalah jurnal untuk pertanda saham telah lunas dan juga diterbitkan gitu. Sebagai contoh misalnya seperti ini.
Tanggal 2 bulan 5 diterima pesanan 1000 lembar saham preferen 5%. Nominalnya itu adalah $130 dengan harga pesanan 150.000 per lembar. Pada saat pemesanan diterima, DP 20%. Jurnalnya itu adalah cash, preference subscription receivable pada preference stock subscribe, premium on preferred stock. Itu dari mana? Dari DP 20. Nah, cashnya ini adalah DP 20% dari total harga pemesanan 150.000 dikali 20%, jadi cashnya adalah 30.000. Nah, berarti karena sudah dibayar 30.000, sisanya tinggal 120.000 itu berupa piutang ya. Nah, yang di kreditnya kita ada preference stock subscribe 130.000 itu dari mana? Dari nilai nominal preference stock 130 dikali 1000 lembar saham. Terus premium on preference stocknya itu dari mana? Dari harga pemesanan 150.000 dikurangi dengan nilai nominalnya 130.000. Tuh. Nah, diterima cicilan atas pesanan saham di atas sebesar 50%. Berarti 150.000 dikali 50% itu adalah 75.000. Jadi jurnalnya adalah cash pada preference stock subscription receivable senilai 75.000. Nah, tanggal 16 ini diterima pelunasan atas pesanan saham dan diterbitkan sertifikatnya. Berarti piutangnya itu kan tinggal sisa berapa? Sisanya adalah 120.000 dikurangi 75.000 itu adalah 45.000. Nah, karena sudah lunas berarti si pemesanan sahamnya yang asalnya dikredit menjadi di debit PS subscribe ya. Terus preference stock subscription receivable-nya jadi dikredit sebesar 45.000 karena udah dibayar, dan penerbitan sahamnya dikredit senilai 130.000. Tuh, itu untuk jurnal pemesanan saham. Terus, nah ini adalah treasury stock. Treasury stock ini adalah pembelian kembali saham perusahaan yang sudah beredar di pasar. Saham treasury dicatat sebesar at cost, senilai biayanya. Nah, saham treasury dapat dijual kembali dan akan menimbulkan premium from sale of treasury stock. Misalnya, nih, jurnal untuk treasury stock itu adalah tanggal pembelian. Treasury stock pada cash, tanggal penjualan cash pada treasury stock. Diskon or premiumnya tergantung dari harga jual si treasury stocknya itu berapa. Gitu. Contohnya misalnya gini, dibeli kembali 40.000 lembar saham preferen, nominalnya adalah 50. Harga saham preferen pada tanggal pembelian adalah $60. Berarti langsung aja 60 dikali dengan 40 lembar, jadi 2.400. Terus sebanyak 30 lembar saham dijual perusahaan seharga 2.100. Berarti dia untung ya senilai 300. Kenapa? Soalnya harga sahamnya itu $70. Dari mana? Dari 2.100 dibagi 30 itu 70. Nah, sedangkan kita treasury-nya membeli cuma 60. Jadi $10 itu merupakan premium. Jadi $10 dikali dengan 30 lembar saham. Jurnalnya cash 2.100, treasury stock
1.800 dari 30 lembar saham dikali dengan 60 dolar. Premium from sale of treasury-nya itu adalah selisih dari harga jual dengan harga nominal si treasury stocknya gitu. Terus stock split. Nah, stock split ini adalah pemecahan saham di mana saham lama akan diganti dengan saham baru yang jumlah lembar sahamnya bertambah banyak, sedangkan jumlah modal sahamnya tetap. Jadi tetap aja sebenarnya si stock split ini cuman akan memperbanyak lembar saham yang beredar gitu. Sebenarnya sama aja sih untuk nominalnya gitu. Jadi nih misalnya saham sebelum stock split itu adalah 500 lembar saham biasa. Nominalnya adalah 100 dolar. Nah, dilakukan stock split 1:10. Jadi, langsung aja 500 lembar saham dikali dengan 10 berarti jadi 5.000 lembar saham, tapi harganya bukan lagi 10 tetapi bukan jadi 100 tapi jadi 10 gitu. 100 dolar dibagi dengan 10 dari yang stock split itu 1:10. Tetap sebenarnya kalau misalnya di neraca sama-sama 50, cuman lembar sahamnya itu lebih banyak. Nah, cukup sekian untuk penerbitan saham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.